Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Ashabul Kahfi. Mohon disimak ya. Kisah Ashabul Kahfi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, surat ini dinamakan Al-Kahfi yang berarti gua. Surah ini juga dinamakan dengan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Diambil dari kisah surah ini pada ayat 9 sampai 26. Kisah Ashabul Kahfi menjelaskan sekelompok pemuda menyingkirkan dari gangguan penguasa zamannya, lalu tertidur di sebuah gua selama 300 tahun lebih. Namun tersebut dikenal sejak zaman masa Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri menamai demikian. Beliau berkata, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia terpelihara dari fitnah Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud melalui Abu Ad-Darda. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dqyanus yang memaksa untuk menyembah berhala di lingkungan istananya. Lalu para pemuda tersebut tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Banyak berpendapat lokasi gua terdapat di Yordania, perkampungan Al-Rajab atau dalam Al-Quran disebut Al-Raqim, yang berjarak 1,5 km dari kota Abu Al-Alanda, dekat kota Amman, Yordania. Raja Abdullah kedua, Raja Mahmud, yang diberi nama Masjid Ashabul Kahfi. Nama-nama pemuda Ashabul Kahfi adalah maksudnya Martinus, Castunus, Bayrunus, Danunus, Yasbunus, dan Tamlikum. Adapun anjingnya bernama Khitmir. Allah beriman dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14 yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hatinya. Dqyanus adalah penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam, yang mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika mereka ditemukan, maka akan diseret di hadapan Dqyanus, kemudian diseret ke alun-alun untuk dipenggal. Dqyanus adalah seorang manusia berhati batu. Ia tertawa lebar menyaksikan jerit dan tangisan keluarga korban dan disaksikan oleh seluruh penduduk Syam. Setiap kali Kaisar Romawi mengabarkan bahwa dia sangat senang dengan kepemimpinan Dqyanus, Dqyanus segera menggelar pesta besar. Suatu hari Dqyanus mengadakan pesta pernikahan besar. Dia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir tanpa terkecuali. Seluruh penduduk diperintahkan agar menghias rumahnya dengan lampu-lampu yang cantik. Hari yang dinanti-nanti itu pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi sebuah parit yang sangat lebar. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Sementara itu, para menteri mendatangi istana. Tidak lama kemudian muncullah Dqyanus dan mempelai wanitanya yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Dqyanus kemudian duduk dengan khusyuk di hadapan berhala yang berada di tengah-tengah istana. Suasana terjadi senyap. Dqyanus menyembah berhala itu, lalu menyembah sesembahan, lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Dia kemudian duduk dalam singgasananya, menyaksikan para menteri dan rakyatnya yang silih berganti menyembah berhala.
Tiba-tiba Tikianus terlihat gugup dan gelisah dan berkata, "Menteri mana Martinus dan Nairawis?" Sampai mereka sadari Martius dan Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martius dan Nairawis adalah 2 orang kali ketujuh Ashabul Kahfi. Ketika Martius pulang ke rumahnya, ia langsung berhadapan dengan ayahnya dengan wajah merah padam. Martius segera menghina, namun ayahnya memelihara bajunya dan memarahi anaknya yang kekecewaan terhadap perilakunya. Pengarang tafsir Al-Muqarrar terdiri dari sekelompok ulama dan pakar Mesir berusaha mengungkap tempat dan waktunya melalui isyarat-isyarat Al-Quran. Berangkat dari sana, mereka menyatakan bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tengah mengalami penindasan agama, sehingga mereka mengasingkan diri ke dalam gua yang tersembunyi. Sementara itu, sejarah kuno mencatat adanya beberapa masa penindasan agama di kawasan timur agama itu. Hanya ada 2 masa yang mereka anggap penting, dan salah satunya mereka nilai mempunyai kaitan dengan kisah penghuni gua ini. Peristiwa pertama terjadinya pada masa kekuasaan Raja-Raja Saluki saat kerajaan itu diperintahkan oleh Raja Antiochus IV yang bergelar Nabi Vanes tahun 1176 sampai 84 sebelum Masehi. Pada saat penaklukan singgasana Suriah, Antiochus juga dikenal sangat fanatik terhadap kebudayaan dan peradaban Yunani kuno, mewajibkan kepada seluruh penganut Yahudi di Palestina yang telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Suriah sejak 198 sebelum Masehi untuk meninggalkan agama Yahudi dan agama Yahudi. Antiochus mengotori tempat peribadatan Yahudi dan meletakkan patung Zeus, tuhan Yunani terbesar, di atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan kurban berupa babi. Peristiwa kedua terjadi pada zaman Imperium Romawi saat Kaisar Hadrianus berkuasa tahun 117 sampai 138 Masehi. Kaisar itu memperlakukan orang-orang Yahudi sama persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Antiochus. Pada 132 Masehi, para pembesar Yahudi mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh rakyat Yahudi akan berontak melawan kekaisaran Romawi. Mereka memukul mundur garnisun Romawi di perbatasan dan berhasil merebut Yerusalem. Peristiwa sejarah ini diabadikan oleh orang-orang Yahudi dalam mata uang resmi mereka. Selama 3 tahun penuh mereka, orang-orang Yahudi ini dapat bertahan. Terakhir, Hadrianus bergerak bersama pasukannya mengupas pemberontak Yahudi. Palestina jatuh dan Yerusalem dapat direbut kembali. Etnis Yahudi pun dibasmi dan para pemimpin mereka dibunuh. Orang-orang Yahudi dan yang menghancurkan hidup dijual di pasar-pasar sebagai budak. Simbol-simbol agama Yahudi dihancurkan. Ajaran yang penuh hukum Yahudi dihapus. Dari penuturan sejarah ini mendapat kesimpulan yang sama bahwa para pemuda itu adalah penganut ajaran Yahudi. Di tempat tinggal mereka bisa jadi peradaban di kawasan timur kuno atau di Yerusalem sendiri. Masih mengikuti alur sejarah ini, mereka diperkirakan bangun dari tidur sepanjang itu kurang lebih pada 435 Masehi. 30 tahun menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Tampaknya peristiwa pertama lebih mempunyai kaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Karena penindasan mereka lebih sadis, adapun penindasan umat Kristiani tidak sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian dalam tafsir Al-Muqarrar. Gua ini ditemukan pada 1963. Peneliti dan pakar purbakala Rafiq Wafa Al-Jajani menulis hasil penelitiannya dalam sebuah buku yang ia namai Iktisaf fi Kahfi, Ashabul Kahfi atau penemuan gua Ashabul Kahfi, yang terbit pada 1964.
di mana ia menguraikan jeripaya yang dideritanya dalam rangka penelitian itu secara ciri-ciri gua tersebut dan peninggalannya ditemukan di sana. Semua itu mengantar kepada keyakinan bahwa gua itulah gua Ashabul Kahfi yang disebut dalam Al-Quran. Gua itulah yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebut dalam Al-Quran, bukan yang terdapat di Efesus atau Skandinavia atau tempat-tempat lainnya. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa zaman pemuda itu diperkirakan terjadi pada masa Trajan 98 sampai 117 Masehi, dan penguasa yang memerintah pada saat pemuda-pemuda itu bangun dari tidurnya adalah Theodosius 408 sampai 450 Masehi, yang disepakati oleh pakar-pakar sejarah baik Muslim maupun Kristen sebagai raja yang bijaksana. Nah, kalau kita menjadikan pertengahan pada masa pemerintahan Theodosius sebagai masa tidur kedua itu, katakanlah pada 421 Masehi, dan dikurangi 39 tahun, yaitu masa tertidur pemuda-pemuda itu berarti mereka mulai tertidur sekitar tahun 112 Masehi, itu sekitar pertengahan masa pemerintahan Raja yang pada tahun yang sama menetapkan bahwa setiap orang Kristen yang menolak menyembah dewa-dewa dinilai sebagai pengkhianat dan diancam hukuman mati. Demikian kesimpulan At-Tataba'an. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.